Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Kinanto dari program studi akuntansi. Pada kali ini saya akan coba mempresentasikan tugas dari mata kuliah keuangan satu dan judul adalah analisis rasio keuangan. Kita mulai di pembahasan pertama yaitu rasio keuangan merupakan salah satu alat untuk mengukur kinerja keuangan sebagai usaha. Evaluasi kinerja keuangan dan perusahaan baik itu internal maupun eksternal sangatlah penting bagi investor yang memperhatikan kinerja keuangan yaitu untuk melihat apakah investor akan mempertahankan investasi pada perusahaan tersebut atau mencari alternatif lain. Jika kinerja perusahaan baik, maka nilai usaha akan menjadi tinggi. Dengan nilai usaha yang tinggi membuat para investor tersebut untuk mengambil kembali sehingga akan menjadi kenaikan harga saham. Karena punya evaluasi kinerja keuangan tersebut, maka sebagian dari awal perusahaan telah membiasakan untuk pencatatan keuangan yang baik dan tertib. Pada dasarnya laporan kinerja keuangan yang sangat bermanfaat untuk sebuah perusahaan. Informasi yang dapat diberikan dalam beberapa hal yaitu gunakan sebagai dasar penentuan strategi perusahaan untuk di masa mendatang, untuk menginvestasi yang telah dicapai perusahaan dalam satu strategi tertentu, kemudian untuk menilai kontribusi suatu bagian dalam kelanjutan perusahaan secara keseluruhan, kemudian dijadikan dasar untuk menentukan kebijakan penanaman modal agar bisa meningkatkan efisiensi dan produktivitas perusahaan, dan untuk melihat kinerja perusahaan secara keseluruhan, memberikan petunjuk dalam melakukan keputusan dan juga perusahaan pada dan para investor atau bisnis. Kinerja keuangan dapat dinilai dengan beberapa cara seperti perbandingan laporan keuangan dengan melihat laporan keuangan seperti neraca, laporan laba bersih, laporan atas, dan laporan perubahan modal. Jenis-jenis rasio keuangan yang digunakan sebagai dasar untuk membuat analisa rasio keuangan di laporan keuangan seperti perusahaan dan beberapa macam. Kemudian yang dimaksud rasio keuangan kan perbandingan matematis antara dua angka atau lebih yang berasal dari laporan keuangan perusahaan. Rasio ini memberikan gambaran fungsi tentang kinerja keuangan dan kondisi keuangan suatu entitas. Berikut adalah beberapa jenis rasio keuangan yang umum digunakan oleh perusahaan-perusahaan. Pertama adalah rasio likuiditas, yaitu rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan dalam kewajiban jangka pendek yang segera jatuh tempo. Untuk menilai rasio likuiditas perusahaan bisa menggunakan dua jenis rasio seperti berikut, yaitu yang pertama adalah current ratio atau rasio lancar, yaitu rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya yang segera jatuh tempo dengan menggunakan total aset lancar yang tersedia. Artinya adalah rasio aktif lancar dibagi dengan hutang lancar. Kemudian selanjutnya adalah quick ratio atau rasio cepat, yaitu rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya yang segera jatuh tempo dengan menggunakan aset sangat lancar, tidak termasuk barang dagangan dan sebagainya. Rumus dari rasio sendiri adalah aktif lancar dikurangi dengan kesediaan kemudian dibagi dengan hutang lancar. Rasio yang berikutnya adalah rasio solvabilitas, yaitu rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi seluruh kewajibannya. Untuk mengukur seberapa jauh kemampuan perusahaan, ada dua jenis rasio solvabilitas yang biasa digunakan, yaitu rasio utang terhadap aset dan rasio utang terhadap modal. Kemudian kita sebut dengan aset rasio atau rasio utang terhadap aset, yaitu rasio yang digunakan untuk mengukur perbandingan antara total utang dengan total aset. Dengan kata lain, rasio ini digunakan untuk mengukur seberapa besar aset perusahaan dibiayai oleh utang atau seberapa besar utang perusahaan berpengaruh terhadap pembiayaan aset. Berikutnya adalah rumus BDA-nya, yaitu total utang dibagi dengan total utang.
Selanjutnya yaitu debt to equity ratio atau DER, rasio utang terhadap modal. Adalah rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa besar proporsi utang terhadap modal. Misalnya dengan membandingkan total utang dibanding dengan modal sendiri. Kemudian minus rasio berikutnya adalah rasio profitabilitas, yaitu rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. Minus rasio yang bisa digunakan yaitu hasil pengembalian investasi atau return of asset, hasil pengembalian ekuitas atau return on equity, dan laba bersih yang diperoleh dari hasil penjualan. Kemudian rasio ini adalah net profit margin, yaitu laba bersih dari penjualan. Return of asset merupakan rasio yang menunjukkan hasil jual capital yang digunakan dalam perusahaan. Selanjutnya adalah laba bersih setelah pajak dibagi dengan total capital. Kemudian return on equity merupakan rasio yang mengukur laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri. Misalnya setelah pajak dibagi dengan total modal sendiri. Selanjutnya adalah net profit margin, dan merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur laba bersih dengan penjualan, yang mendukung dengan cara membagi laba bersih dengan penjualan. Kemudian rasio berikutnya adalah rasio aktivitas. Rasio aktivitas adalah rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi atas meningkatkan sumber daya yang dimiliki perusahaan atau untuk menilai kemampuan perusahaan dalam menjalankan aktivitasnya sehari-hari. Jenis rasio aktivitas yang bisa digunakan yakni perputaran persediaan dan perputaran modal kerja. Rasio perputaran persediaan yaitu inflation overall ratio adalah rasio yang digunakan untuk memperolehkan dana yang ditanam pada musim ini dalam setiap periode. Rumusnya adalah harga bawah penjualan dibagi dengan persediaan. Kemudian perputaran harta atau aset dan operasi adalah rasio yang digunakan untuk keefektifan aset yang dimiliki perusahaan dalam menghasilkan penjualan. Rumusnya adalah penjualan bersih dibagi dengan total aset. Kemudian selanjutnya adalah penjelasan dari hasil-hasil tadi di atas. Yang pertama adalah rasio likuiditas, current ratio, yaitu rasio yang digunakan untuk menentukan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban finansial jangka pendeknya. Semakin tinggi rasio, maka semakin besar kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban finansial jangka pendeknya. Current ratio menunjukkan sejauh mana tagihan jangka pendek dari para kreditor dapat dipenuhi oleh aktiva yang dapat dijadikan kas dalam waktu dekat. Kemudian ada quick ratio, yaitu rasio yang digunakan untuk menggambarkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban yang tidak memerlukan waktu relatif lama untuk direalisasikan menjadi uang kas. Quick ratio dapat menunjukkan nilai dalam waktu perusahaan dari komponen transaksi. Semakin tinggi quick ratio, maka menunjukkan semakin baik kinerja keuangan yang dapat dicapai oleh perusahaan. Selanjutnya adalah rasio solvabilitas, debt to asset ratio, merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur perbandingan antara total utang dengan total aset. Dengan kata lain, rasio ini digunakan untuk mengukur seberapa besar aset perusahaan yang dibiayai oleh utang atau seberapa besar utang perusahaan berpengaruh terhadap pembelian aset. Semakin tinggi nilai debt to asset ratio, maka semakin besar risiko yang dihadapi dan investor akan mendapat keuntungan yang semakin tinggi. Selanjutnya adalah debt to equity ratio. Inilah rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa besar proporsi utang terhadap modal. Rasio ini dihitung sebagai hasil bagi antara utang dan modal. Equity ratio merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur besar perbandingan antara jumlah dana yang disediakan oleh kreditor dengan jumlah dana yang berasal dari penerima perusahaan. Rasio ini dapat berfungsi untuk mengetahui berapa bagian dari setiap rupiah modal yang diberikan sebagai jumlah utang. Semakin tinggi kedua equity ratio, maka semakin kecil jumlah modal pemilik yang diberikan sebagai jumlah utang. Keuntungan yang semakin dalam keuntungan yang semakin tinggi. Kemudian adalah rasio profitabilitas.
Return of asset adalah rasio yang menggambarkan seberapa besar aset yang digunakan untuk meningkatkan laba bersih. Return on asset dapat menunjukkan seberapa besar kesimpulan laba bersih yang dapat diperoleh perusahaan apabila diukur dari perkembangan bagaimana dalam total asetnya. Semakin tinggi hasil pengembalian atas aset, maka semakin tinggi jumlah laba yang dihasilkan dari setiap dana yang tertanam dalam total aset. Sebaliknya, semakin rendah hasil pengembalian atas aset, maka semakin rendah laba bersih yang dihasilkan dari setiap dana yang tertanam dalam total aset. Selanjutnya adalah return on equity, yaitu rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan meraih laba yang tersedia di kehidupan sehari perusahaan. Return on equity merupakan salah satu indikator yang digunakan pemegang saham untuk mengukur keberhasilan bisnis yang dijalani. Return on equity dapat dipengaruhi oleh beberapa besar kecilnya utang perusahaan. Semakin tinggi hasil pengembalian atas modal saham, maka semakin tinggi pula jumlah laba bersih yang dihasilkan dari setiap dana yang tertanam dalam modal. Sebaliknya, semakin tinggi hasil pengembalian atas modal, maka semakin rendah pula jumlah pengembalian, jumlah laba bersih yang dihasilkan dari setiap dana yang tertanam dalam modal. Selanjutnya adalah net profit margin. Adalah rasio yang digunakan untuk mengukur besarnya persentase laba bersih atas penjualan. Laba bersih dapat dihitung sebagai hasil pengurangan antara laba sebelum pajak penghasilan dengan beban pajak penghasilan. Semakin tinggi margin laba bersih, maka semakin tinggi pula laba bersih yang dihasilkan dari penjualan bersih. Hal ini disebabkan karena tingginya laba sebelum pajak penghasilan. Sebaliknya, semakin tinggi margin laba bersih, maka semakin tinggi pula laba bersih yang dihasilkan dari penjualan bersih. Hal ini dapat disebabkan karena rendahnya laba sebelum pajak penghasilan. Sehingga rasio ini menggambarkan seberapa jauh kemampuan perusahaan itu mampu meroleh keuntungan atas penjualan yang dilakukan. Rasio profitabilitas dengan menggunakan margin laba bersih mengukur tingkat kontribusi sudah pajak dibandingkan dengan volume penjualan. Semakin tinggi net profit margin, semakin baik operasi sebuah perusahaan. Selanjutnya adalah rasio aktivitas. Rasio aktivitas itu terbagi dari dikembalikan apa rasio, yaitu rasio yang digunakan untuk mengukur nilai efisiensi dari pemanfaatan atau penggunaan persediaan dalam suatu periode tertentu. Semakin tinggi nilai yang dikembalikan rasio perusahaan, maka semakin efisien. Namun, dikembalikan rasio yang terlalu tinggi akan menunjukkan bahwa modal yang tertanam dalam jumlah besar atau antisipasi juga dapat dikatakan tidak baik, sehingga perlu untuk mengatur sebenarnya. Kemudian adalah total aset dan rasio. Adalah rasio yang digunakan untuk mengukur perputaran pendapatan dari semua utang. Semakin rendah total aset dan maka perusahaan memiliki lebih total aset, di mana total aset dan rasio belum dimanfaatkan secara maksimal untuk menciptakan pendapatan. Kemudian dari hasil penjelasan mengenai rasio tersebut, kita dapat mengevaluasi dari hasil rasio tersebut. Hasil rasio itu dapat memberikan informasi yang penting mengenai hasil kinerja keuangan, efisiensi operasional, dan tingkat risiko suatu entitas. Karena dari hasil rasio tersebut, kita dapat melakukan evaluasi sebagai berikut. Membandingkan rasio keuangan dengan rata-rata industri atau perusahaan jenis agar dapat dinilai sejauh mana kinerja perusahaan dibandingkan dengan industri dari bidang lainnya. Kemudian dengan rasio yang telah berubah dari waktu dapat dibahas dengan arah kinerja keuangan perusahaan. Tidak untuk membandingkan hasil hasil dengan target dan tujuan keuangan perusahaan, kalau perusahaan telah mencapai targetnya atau tidak selama periode tertentu. Untuk mengevaluasi perubahan dalam rasio keuangan bersih terhadap pengaruh rasio likuiditas, rasio utang, dan rasio yang lainnya. Untuk mengetahui apa yang menyebabkan perubahan dalam rasio keuangan yang berupa faktor internal seperti manajemen atau karena perubahan eksternal seperti kondisi ekonomi dan ekonomi. Juga untuk memahami tingkat risiko dan persen yang terkait dengan rasio, misalnya tingginya rasio utang dapat meningkatkan risiko keuangan dalam menghadapi fluktuasi suku bunga. Demikian video singkat
presentasi penjelasan tentang rasio keuangan semua pada saat ini. Terima kasih.